Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang praktik uji analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kami ini dari kelompok 6 terdiri dari 11 orang. Saya sendiri Vivi Kristina Hia. Di sini ada Tri Nurhayati Lase, Pril Farasi, Aperisman Mendrova, Gabriel Jebua, Rince Astuti Hareva, Ratna Dawole, Sepriani Halawa, Petra Jaluho, Ronald Hulu, dan Edianto Hareva. Nah, setiap tim dalam kelompok ini sama-sama telah memberikan kontribusi dalam tugas kelompok ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi kami melalui video ini, kami mohon untuk dimaklumi. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, masuk di pembahasan pertama, konsep dasar regresi berganda. Analisis regresi merupakan kajian terhadap hubungan satu variabel sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Jika variabel bebas hanya satu, maka analisis regresi disebut regresi sederhana. Dan jika lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas dikenakan kepada variabel tak bebas. Sekian, terima kasih. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada beberapa analisis regresi diantaranya yaitu analisis regresi berganda. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel dependen minimal 2 variabel. Beberapa uji persyaratan yang harus terpenuhi diantara yaitu harus lolos uji normalitas, lolos uji heterokedastisitas, lolos uji multikolinearitas, lolos uji autokolerasi. Untuk uji autokolerasi digunakan ketika pola data bersifat tim series atau untuk data sekunder. Skala yang digunakan dalam regresi berganda yaitu interval atau rasio atau variabel dependen. Oke, langkah pertama kita melakukan uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu menyiapkan data yang akan kita analisis. Contoh datanya seperti begini. Kemudian setelah kita menyiapkan data, kita masuk pada aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilannya begini. Kemudian setelah kita masuk pada aplikasi SPSS-nya, kita masuk pada variable view. Kita klik variable view. Kemudian pada tabel kolom name kita ngetik variabel bebas. Contohnya kita ambil X1 sampai X5. Bentuknya Y. Nah, setelah kita ketik variabel bebasnya, kita masuk pada data view. Kemudian apa yang kita masukkan dalam data view ini yaitu data yang kita dapat untuk uji regresi linear berganda yang pertama. Datanya seperti yang saya bilang pertama kali, yaitu ini. Kita copy semua. Nah, setelah kita copy dulu. Kemudian kita copy setelah kita copy, kita masuk pada
data view tadi di aplikasi SPSS-nya, kemudian kita paste. Kita paste. Kita paste. Oke, sekian. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis data yang telah kita sajikan dalam data view. Nah, caranya yaitu kita masuk di Analyze, lalu kita akan masuk ke Regression ini, lalu kita akan klik Linear. Nah, maka akan tampil variabel X1 sampai X5 dan Y. Nah, khusus untuk variabel Y, kita akan pindahkan ke kolom dependen, sedangkan variabel X1 dan sampai X5 kita akan pindahkan ke kolom independen. Nah, setelah itu teman-teman kita klik OK. Maka inilah hasil output daripada data yang kita analisis tadi. Nah, di sini kita sudah lihat ada variabel enters dan remove it. Di sini ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Baik, ini adalah hasil dari analisis output SPSS. Untuk interpretasi output variabel enter atau remove, variabel yang dianalisis atau yang diuji yaitu X5, X2, X3, X1, dan X4. Nah, pada tabel pertama yaitu tabel variables enter atau remove menjelaskan metode yang digunakan yaitu metode enter. Baik, saya akan melanjutkan. Pada tabel pertama adalah tabel summary, di mana tabel ini menunjukkan uji koefisien determinasi. Diketahui nilai adjust R-square sebesar 0,542, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama yaitu sebesar 54,2%. Baik, analisis output selanjutnya adalah output uji F, di mana uji F ini merupakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok yang berbeda. Uji F digunakan untuk menentukan apakah ada interaksi antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, berdasarkan hasil output analisis tadi, kita melihat pada tabel ANOVA. Nah, yang di sini nilai signifikannya lebih sebesar 0,000, yang berarti nilai uji F-nya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Baiklah teman-teman, masuk kita di materi kriteria pengujian T dan analisis uji T. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, berkesimpulan ada pengaruh secara signifikasi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 dianggap tidak signifikan, yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Jika nilai signifikan tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bisa menggunakan perbandingan T, hitung dengan T-table. Tujuan utama dari uji T atau uji hipotesis untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata kelompok dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan. Nah, uji ini membandingkan rata-rata dua kelompok dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan. Baik, selanjutnya penjelasan tabel koefisien.
di mana nilai sik variabel X1 sebesar 0,372 lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan variabel X1 tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel Y. Variabel X2 nilai sik sebesar 0,07 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel X2 berpengaruh signifikasi terhadap variabel Y. Variabel X3 nilai sik sebesar 0,306 lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X4 nilai sik sebesar 0,01 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel X4 berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X5 nilai sik sebesar 0,01 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel X4 berpengaruh terhadap variabel Y. Baik, kita masuk pada bagian D, yaitu analisis persamaan regresi berganda. Kita perhatikan pada tabel tersebut ada persamaan regresi yang diperoleh, yaitu 1291,373 ditambah 0,022 itu X1 dikurang 0,191 itu X2 ditambah 0,002 itu X3 tambah 0,368 dan terakhir dikurangi dengan 1,381. Nah, pada nilai konstanta ini diartikan sebagai variabel independen. Jika bernilai 0, maka nilai independennya disebut dengan 1291,373. Nah, selanjutnya nilai koefisien regresi variabel X1 yang bernilai positif diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai negatif diartikan sebagai variabel X2 meningkat, maka variabel Y akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif sebesar 0,002, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X4 bernilai positif sebesar 0,368, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X4 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X5 bernilai negatif sebesar min 1,381, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X5 meningkat, maka variabel Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya.